Komik ini bercerita tentang Li Feng, seorang pemuda yang tiba-tiba mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Li Feng adalah anak dari keluarga kaya, tetapi dia memiliki aturan hidup sederhana. Jangan pernah menindas, jangan pernah ditindas, dan jangan pernah melukai hewan. Di awal cerita, Li Feng sedang bersama pacarnya, Lin Xiao, di sebuah mobil mewah. Mereka tampak bahagia dan berbicara tentang rencana makan malam mereka. Namun, suasana berubah ketika Li Feng menerima panggilan mendadak dari ayahnya. Ayah Li Feng memberi kabar bahwa ia akan pergi berkeliling dunia bersama ibu dan anggota keluarganya lainnya. Ayahnya juga menyebutkan bahwa Li Feng sudah dewasa dan harus belajar menjaga diri sendiri. Ini membuat Li Feng merasa khawatir dan bingung. Setelah menerima kabar tersebut, Li Feng memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun, saat tiba di rumahnya, ia diberhentikan oleh petugas keamanan yang mengatakan bahwa ia tidak boleh masuk karena rumah itu telah disita oleh bank. Li Feng terkejut dan marah. Ia mencoba meyakinkan petugas bahwa itu adalah rumahnya, tetapi semua properti milik keluarganya ternyata telah disita oleh bank karena kebangkrutan. Semua aset keluarga termasuk perkebunan dan mobil sport telah hilang. Dalam kebingungan, Li Feng mencoba menghubungi ayahnya untuk mencari penjelasan. Namun, nomor telepon ayahnya tidak aktif. Lin Xiao, pacarnya, mencoba menenangkan Li Feng dan menawarkan untuk membantu dengan cara menghubungi keluarganya. Namun, Li Feng merasa ragu dan skeptis. Dia tidak yakin apakah ayahnya benar-benar baik seperti yang dikatakan Lin Xiao. Li Feng mulai merasa bahwa kehidupannya menjadi semakin sulit dan tidak adil. Kesulitan Li Feng meningkat ketika ia bertemu dengan keluarga Lin Xiao. Ayah Lin Xiao yang merupakan seorang pebisnis sukses menawarkan Li Feng pekerjaan sebagai asisten. Namun, Li Feng merasa bahwa ini bukan solusi yang tepat untuk masalahnya. Li Feng juga mendengar bahwa ayah Lin Xiao sangat menyayanginya dan ingin membantunya. Namun, Li Feng masih merasa cemas dan tidak percaya bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik. Meskipun Li Feng merasa putus asa, Lin Xiao terus memberikan dukungan dan motivasi. Ia meyakinkan Li Feng bahwa mereka bisa bekerja sama untuk memperbaiki kehidupan mereka tanpa bergantung pada sistem atau kekuatan luar biasa. Li Feng dan Lin Xiao sepakat untuk bekerja keras dan mencoba memperbaiki situasi mereka. Meskipun ada rintangan besar, mereka tetap optimis dan berharap bahwa masa depan akan lebih cerah. Setelah menghadapi kehancuran finansial, Li Feng mulai mencari cara untuk memperbaiki situasinya. Dia ingat bahwa ayahnya pernah memberikan sebuah apartemen kepada keluarganya sebelum meninggalkan rumah. Meskipun awalnya merasa putus asa, Li Feng menyadari bahwa apartemen itu bisa menjadi peluang baginya. Li Feng mendapati bahwa apartemen tersebut memiliki tujuan khusus. Ketika tingkat hunian mencapai 90% di akhir kuartal, dia akan diberi otoritas penuh atas apartemen tersebut. Saat ini, tanggal sudah menunjukkan 28 Juni dan hanya ada 2 unit apartemen lagi yang harus disewakan agar target tercapai. Dengan semangat baru, Li Feng berpikir bahwa jika dia berhasil mengelola apartemen dengan baik, dia bisa hidup seperti sebelumnya. Namun, saat dia masuk ke dalam apartemen, dia terkejut melihat kondisinya yang sangat berantakan. Semua barang-barang tampak rusak dan ruangan terlihat seperti telah dirampok. Saat Li Feng sedang bingung dengan keadaan apartemen yang berantakan, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Lakian, manajer apartemen yang dipilih oleh ayahnya untuk mengawasi properti tersebut. Lakian tampak tenang dan profesional meskipun Li Feng merasa cemas karena situasi yang tidak terkendali. Lakian menjelaskan bahwa kabar tentang kebangkrutan ayah Li Feng telah tersebar luas sehingga para penyewa merasa takut dan meninggalkan apartemen. Selain itu, banyak penyewa juga membawa barang milik apartemen bersama mereka saat mereka pindah, membuat situasi semakin sulit. Li Feng merasa frustrasi dan marah. Dia bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar ingin menguji kemampuannya hingga batas maksimal.
Dalam momen ini, Li Feng merasa bahwa segala sesuatunya berjalan buruk, tetapi dia masih memiliki tekad untuk bangkit dari keterpurukan. Meskipun situasi tampak suram, Li Feng tetap optimis. Dia menyadari bahwa apartemen tersebut adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa baginya untuk memperbaiki kehidupannya. Li Feng masih berada di apartemen warisan ayahnya. Ia duduk di tangga tampak bingung dan frustrasi karena tak kunjung menemukan sertifikat kepemilikan apartemen tersebut. Bagaimana aku bisa mengelola tempat ini tanpa dokumen resmi? Gumamnya sendirian. Ia memutuskan untuk mencari ke setiap sudut bangunan. Tapi setelah beberapa jam, hasilnya tetap nihil. Sertifikat itu tidak ada, rasa putus asa mulai merasuk. Aku harus mulai dari mana? Ini semua terasa begitu tidak mungkin, ucapnya hampir menyerah. Namun, saat ia masih termenung, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya redup mulai menyala di sekelilingnya. Benda-benda di ruangan perlahan mengambang. Meja kayu retak lalu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Tangga di belakangnya tiba-tiba menghilang. Li Feng mundur ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Dengan rasa waspada, ia keluar dari ruangan dan melihat sebuah kamar bernomor 000. Kamar ini tidak biasa, bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Perlahan, ia membuka pintu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah telur bersinar dengan cahaya hijau lembut. Telur itu tampak lezat dan menarik. Ini aneh tapi sangat indah, katanya sambil mengambil telur tersebut. Tanpa pikir panjang, Li Feng memakan telur itu. Rasanya manis dan hangat, seperti energi positif mengalir ke seluruh tubuhnya. Wah, ini benar-benar enak dan sepertinya memberiku tenaga baru. Tepat saat itu, sebuah suara dingin namun jelas terdengar di dalam apartemen. Konfirmasi tuan rumah, keterkaitan dengan tuan rumah sukses. Apartemen Taichu mulai terikat dengan tuan rumah. Seketika, pesan-pesan aneh muncul di udara seperti layar virtual. Li Feng terkejut. Selamat tuan rumah baru apartemen Taichu memulai jalannya baru sebagai seorang biksu. Li Feng terdiam. Taichu Apartment, lagi-lagi kata itu, dan biksu, apa maksud semua ini? Meskipun penuh keraguan, Li Feng mulai menyadari bahwa apartemen ini bukan hanya properti biasa. Ada kekuatan tertentu yang menghubungkannya dengan dunia lain. Mungkin inilah kesempatan terakhir baginya untuk bangkit. Mungkin inilah awal dari hidup barunya. Li Feng masih berdiri di dalam apartemen, tetapi suasana semakin tegang. Dia merasa ada sesuatu yang aneh muncul dari sudut ruangan. Tampak seekor makhluk aneh dengan bulu putih dan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Makhluk tersebut memiliki ciri-ciri seperti binatang buas, tetapi juga memiliki aura gaib yang kuat. Li Feng mulai merasa takut saat makhluk itu mendekatinya. Mata makhluk tersebut bersinar dengan kilau aneh dan ia tampak siap untuk menyerang. Mata merahnya semakin terang dan tubuhnya dipenuhi dengan energi aneh yang membuat Li Feng merasa sulit bernapas. Apakah terlambat bagi aku untuk menjadi seorang biksu atau apapun itu? Li Feng terdiam melihat makhluk tersebut dengan ekspresi campuran ketakutan dan rasa penasaran. Li Feng masih berada di apartemen Taichu yang penuh misteri dan kekuatan gaib. Setelah menghadapi makhluk aneh dengan mata merah, Li Feng mulai menyadari bahwa apartemen ini bukan tempat biasa. Dia harus menemukan cara untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Li Feng duduk di ruang tamu berbicara dengan Han Shiki, seorang yukai yang baru saja menjadi penyewa apartemen. Han Shiki tampak santai meskipun Li Feng masih ragu-ragu tentang makhluk tersebut. Li Feng dan Han Shiki mulai berbicara tentang apartemen Taichu. Han Shiki menjelaskan bahwa ia datang ke apartemen ini karena aura spiritualnya yang kuat. Li Feng merasa terkejut saat mengetahui bahwa Han Shiki adalah keturunan serigala dari cabang Yaozu, seorang yukai yang telah berlatih selama 200 tahun untuk menjadi manusia. Han Shiki menceritakan pengalamannya sebelum ia datang ke dunia manusia.
klanku, kelompok Yukai tempatnya berasal, pernah memberitahunya bahwa dunia manusia bisa berubah, berbahaya, dan manusia adalah makhluk sangat kejam. Namun, Han Shiki mulai memahami bahwa dunia manusia lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Han Shiki menceritakan beberapa pengalaman awalnya di dunia manusia. Ia pernah menghadapi tantangan-tantangan seperti pengalaman pertama, berlari telanjang di jalan yang membuatnya kesulitan karena tidak terbiasa dengan aturan sosial manusia. Pekerjaan pertama dibayar sangat kecil untuk bekerja keras yang membuatnya merasa tidak adil. Kesulitan adaptasi menghadapi peraturan dan norma baru di dunia manusia yang sangat berbeda dari dunia Yukai. Li Feng merasa kasihan pada Han Shiki karena tantangan-tantangan yang dihadapinya. Namun, Han Shiki tetap tegar dan berusaha beradaptasi. Li Feng dan Han Shiki mulai membahas manfaat yang ditawarkan apartemen Taiksu. Li Feng dan Han Shiki menandatangani perjanjian penyewaan apartemen. Li Feng menjelaskan beberapa peraturan yang harus diikuti oleh penyewa. Kepatuhan terhadap peraturan, penghuni harus mematuhi peraturan apartemen. Pembayaran sewa, penghuni harus membayar sewa sesuai kesepakatan. Kewajiban kepemilikan, tuan tanah Li Feng memiliki hak untuk mengambil kembali apartemen jika penyewa melanggar peraturan. Han Shiki setuju dengan semua peraturan tersebut. Dia merasa senang karena akhirnya menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhannya. Li Feng memperlihatkan piring buah hijau yang terlihat segar. Dia tampak sangat senang dan berkata, "Haha, ayolah." Ini menunjukkan bahwa dia ingin berbagi sesuatu yang istimewa dengan Han Shiki. Li Feng menawarkan anggur kepada Han Shiki sambil berkata, "Aku bukan orang yang pelit, kita bisa memakannya bersama." Han Shiki merasa tersanjung dan menyebut Li Feng sebagai saudara kandung. Mereka duduk di meja makan menikmati buah dan anggur bersama. Li Feng berkata, "Jangan malu, makanlah sebanyak yang kau mau, menciptakan suasana yang ramah dan santai." Saat mereka menikmati makanan dan minuman, Li Feng berkata buahnya sangat enak dengan wine. Setelah pagi esok harinya, Li Feng bangun dari tidurnya di sofa. Dia tampak sangat lelah atau mabuk dan ada seekor anjing putih di sampingnya. Li Feng berkata, "Sial kepalaku, di mana aku tidur semalam." Li Feng tiba-tiba melihat seekor anjing besar dengan gigi tajam dan merasa ketakutan. Dia berteriak keras, "No!" Karena masih dalam kondisi mabuk dan pikiran yang tidak jelas, anjing tersebut ternyata hanya seekor husky biasa yang diadopsi oleh klan serigala. Li Feng akhirnya menyadari bahwa anjing tersebut bukan monster, tetapi temannya yang biasa. Anjing tersebut mengenali Li Feng sebagai kakaknya dan berkata, "Kakak, ini aku." Dengan ekspresi ramah, Li Feng akhirnya lega dan tersenyum. Li Feng masih bingung karena anjing tersebut tadi terlihat sangat besar dan menyeramkan. Dia bertanya, "Kenapa kau berubah lagi? Apa kau yakin kau bukan anjing? Siapa tahu kau hanya seekor husky yang diadopsi klan serigala." "Dasar bajingan, kau akan tahu rasanya ketika aku membawamu kembali ke gunung." Saat Li Feng terbangun di pagi hari, dia terkejut melihat sebuah buku di atas meja dengan tulisan manajemen manual apartemen Taishu. Setelah dibuka, isi buku tersebut berbunyi, "Panduan manajemen apartemen Taishu untuk memudahkan pengelolaan penghuni, buku ini disediakan. Kami berharap panduan ini dapat membantu Anda memahami peraturan apartemen dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama penghuni. Buku ini juga akan membantu Anda dalam mengatasi masalah yang mungkin Anda temui selama tinggal di sini." Li Feng juga menemukan beberapa gambar aneh di dalam buku itu. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari dalam buku dan merasuk ke tubuhnya. Terkejut, Li Feng berkata, "Aku merasakan energi di tubuhku, rasanya tidak buruk, malah cukup nyaman." Buku itu membuka satu halaman secara otomatis dan menampilkan tulisan, "Untuk memastikan Anda dapat menyelesaikan masalah dengan baik, harap praktikkan manual manajemen ini dengan hati-hati dan manfaatkan kemampuan para penghuni." Membaca itu, Li Feng bergumam, "Oh, aku rasa aku pernah melihat sesuatu mirip aturan bahwa tuan tanah bisa menggunakan informasi apartemen."
Ia mencoba memanggil panel sistem dengan berkata, "Sistem, apartemen Taizu tampilkan panel informasi." Namun, tidak ada respons. Li Feng lalu bertanya pada dirinya sendiri, "Haruskah aku mengatakan buka sesame?" Tiba-tiba, panel sistem muncul dengan kata kunci tersebut. Panel itu memberikan informasi tentang apartemen Taizu bernama Li Feng dengan jumlah lantai 1 dan 6 kamar tersedia. Li Feng juga menemukan informasi kemampuan tentang dirinya di jendela sistem, yaitu Moonblade, menyembah bulan dan mampu menggunakan aura untuk menyerap kekuatan bulan serta meniru kemampuan Moonblade. Setelah membacanya, Li Feng langsung mencoba mengaktifkan kemampuannya. Sayangnya, energinya langsung habis. Ia pun berkata, "Energiku langsung terkuras. Bukan karena kemampuan ini lemah, tapi karena akuku masih terlalu sedikit. Aku harus melatihnya." Dalam hati, Li Feng berpikir, masih ada 5 kamar kosong di lantai pertama. Aku perlu segera mencari penyewa dan lebih baik lagi jika mereka seperti Han Siki memiliki kemampuan yang kuat. Berpikir demikian, Li Feng segera membuka laptopnya, mengakses chat GPT dan mulai melakukan riset tentang tempat-tempat supranatural di kota. Setelah itu, ia membuat iklan pemasaran untuk apartemennya. Li Feng dan Han Siki sedang makan di sebuah restoran di tengah kota. Li Feng menatap sebuah bangunan tinggi di kejauhan. "Aku sudah cek di internet," katanya sambil mengunyah perlahan. "Ini salah satu tempat dengan banyak kejadian supranatural." Ia lalu bertanya kepada Han Siki, "Menurutmu apakah kita bisa menemukan seseorang di sini?" Han Siki menggeleng pelan. "Aku tidak mencium ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Aku bahkan tidak merasa ada praktisi lain. Bahkan jika ada pun, pasti sudah diurus oleh aliansi Seribu Ras." Mendengar nama itu, Li Feng langsung penasaran. "Aliansi Seribu Ras, ku pernah dengar kamu menyebut mereka sebelumnya. Siapa sebenarnya mereka? Mereka terdengar sangat kuat." Han Siki mengangguk lalu menjelaskan, "Tentu saja, agar para praktisi bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan manusia biasa, pemimpin kedua belah pihak menandatangani sebuah perjanjian non-agresi. Isinya melarang praktisi menggunakan kemampuan mereka di depan orang biasa." Li Feng bertanya lagi, "Jadi semua ras patuh pada aturan ini?" Han Siki tersenyum kecil. "Tentu saja ada. Orang-orang yang melanggar perjanjian itu disebut sesat. Mereka tidak hanya dari ras monster, tetapi juga manusia. Banyak dari mereka yang memiliki kemampuan dan suka menimbulkan masalah." Di dalam aliansi Seribu Ras ada sebuah departemen hukum bernama Departemen Wanzu. Mereka bertanggung jawab untuk membersihkan masalah-masalah seperti ini, termasuk menangkap individu-individu sesat. Beberapa anggota di sana cukup kejam. Li Feng mendengus sambil menunjuk Han Siki. "Lalu bagaimana denganmu? Kamu dulu pernah menunjukkan tubuh aslimu di depanku, membuatku takut setengah mati. Apakah itu juga termasuk pelanggaran?" Han Siki terkejut sejenak lalu menjawab cepat, "Itu aku sangat senang saat itu karena akhirnya menemukan apartemen yang dipenuhi aura. Itu kesalahan yang tidak disengaja." Li Feng tertawa kecil sambil mengelus kepala Han Siki. "Aku hanya bercanda." Beberapa saat kemudian mereka selesai makan. Han Siki memutuskan untuk membayar tagihan. Masih tidak jauh dari meja mereka, seorang wanita sedang makan tenang. Tiba-tiba 2 pria preman mendekatinya. Salah satunya berkata, "Hei cantik, kasih aku nomor WhatsAppmu yuk." Wanita itu menjawab dingin, "Kenapa aku harus melakukannya?" Jawaban itu langsung membuat salah satu preman kesal. Ia menggebrak meja hingga mangkuk mie wanita tumpah. Melihat kejadian itu, Li Feng langsung berdiri siap membantu. Namun belum sempat ia maju, si wanita sudah membanting salah satu preman ke lantai, lalu dengan gerakan cepat dan presisi menghancurkan yang satunya lagi. Setelah kedua preman terbaring lemas, wanita itu berkata datar, "Bayar mie yang kalian tumpahkan." Belum selesai ucapan itu, wanita itu berbalik dan menatap tajam ke arah Li Feng yang masih berdiri di dekat meja. Li Feng panik. "Aku tidak bersama mereka." Namun perkataannya belum selesai, preman yang masih terbaring di lantai langsung menyela, "Kakak perempuan, tolong ampuni aku."
pintanya ketakutan. Dia yang menyewa kami, dia ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkanmu untuk mengesankanmu, lalu bercinta denganmu. Li Feng langsung memerah mukanya. Nani, jangan bercanda, mereka hanya bicara omong kosong. Aku tidak akan pernah mau bercinta denganmu atau apapun seperti itu. Wanita itu semakin kesal, ia menghampiri Li Feng dan bertanya tajam, maksudmu aku jelek? Tidak, aku bahkan tidak punya uang untuk menyewa mereka. Namun wanita itu tidak mau mendengarkan. Ia mengayunkan tendangan ke arah wajah Li Feng. Tepat sebelum tendangan itu mengenai, sebuah suara terdengar, "Saudara, tolong jangan." Itu adalah Han Siki yang baru saja selesai membayar tagihan. "Kakak Moon, kau salah paham, kakak ini tidak ada hubungannya dengan mereka," ujar Han Siki. Dan kakak Li Feng tidak berbohong, dia benar-benar tidak punya 1.000 yuan dan barusan aku yang membayar makanannya. Mendengar itu, si wanita mengejek Li Feng dengan sinis. Dasar pria miskin." Wanita itu melihat preman yang mulai gelisah dan berniat kabur. Ia lalu menghentakkan tangannya ke meja hingga sendok garpu berterbangan ke udara. Ia menangkap salah satu sumpit lalu melemparkannya ke arah preman tersebut hingga menancap di tubuhnya. Dijelaskan bahwa wanita ini bernama Yue Liang dengan panggilan akrab Moon. Usianya 23 tahun, ras manusia biasa. Ia adalah ketua kelompok keamanan kekaisaran sekaligus siswa terkemuka dari Laitu Junior Seminary di sekolah bisnis kekaisaran. Kelompok keamanan kekaisaran merupakan salah satu sekte terkemuka di dunia dan pulau tempat mereka berada juga sangat terkenal. Mereka dikenal menganut pendekatan defensif dalam pertempuran. Dikatakan bahwa di Chef Island ini seluruh anggota secara ketat mempraktikkan gaya bertarung bertahan. Di antara mereka, ketua sekaligus pemilik pulau itu sendiri adalah Yue Liang yang dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka. Ia dikaruniai energi spiritual surgawi yang konon merupakan energi spiritual terkuat yang pernah tercatat. Namun, meski begitu, Yue Liang memiliki kepribadian yang sangat agresif. Ia selalu ingin bersaing dan bertarung dengan siapapun yang bisa ia temui. Ia membenci latihan teknik keluarganya yang fokus pada pertahanan. Akhirnya, sebagai seorang nona muda yang penuh semangat, ia memutuskan untuk keliling dunia mencari masalah dan menantang siapapun yang dia temui. Ia mendapat julukan Witch Moon yang ditakuti oleh banyak orang. Sehari-hari ia akan berkeliaran mencari para pembuat masalah, terutama mereka yang melanggar hukum 100 ras, lalu menghajarnya tanpa ampun. Saat Han Siki sedang menjelaskan tentang Yue Liang kepada Li Feng, tiba-tiba seorang wanita datang menghampiri mereka. "Apa kalian sudah selesai berbicara?" tanyanya. Han Siki yang melihat Yue Liang mendekat langsung bergerak cepat dan membawakan kopernya. "Kakak Moon, izinkan aku membawakan koper itu untukmu," ujarnya sopan. Han Siki lalu memandu Yue Liang menuju apartemen milik Li Feng. Saat berjalan, ia berkata, "Apartemen yang aku tinggali sekarang adalah sebuah harta karun yang penuh dengan energi spiritual. Aku akan mengantarmu ke sana. Pastikan kau membaca peraturannya ya." Sementara itu, Li Feng sedang melihat hasil promosi apartemennya. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya hati aku melakukan tugasnya dengan baik." Dalam pikirannya, ia melanjutkan, "Dengan latar belakang seperti itu, pasti dia tidak kekurangan uang. Aku harus menyedotnya sedikit." Yue Liang menanggapi ucapan Han Siki, "Apa yang sedang kau katakan? Bagaimana bisa tidak ada tempat dengan energi spiritual yang lebih baik selain rumahku? Kau yakin kau tidak ditipu?" "Percayalah padaku, itu benar," jawab Han Siki. "Kau bahkan akan mendapatkan buah roh jernih setiap hari. Lagi pula, aku hanya akan pergi ke apartemenmu untuk melihat sebentar, lalu pergi setelahnya." Mendengar percakapan itu, Li Feng berpikir dalam hati, "Nona muda ini dari keluarga terkenal, dia tidak akan mudah dipancing. Aku harus memikirkan beberapa trik agar dia mau tinggal." Segera, Li Feng teringat akan fasilitas yang tertulis di buku panduan. Anda bisa kembali ke apartemen dengan kunci dalam waktu 1 menit. Anda bisa kembali ke apartemen Taiksu dengan diam-diam mengatakan return.
Dalam benaknya ia berkata, aku tidak tahu apakah return instan ini dapat menariknya untuk tinggal. Lebih baik aku mencobanya. Ia menghampiri Hansiki dan berkata, apa kau ingat? Kau bisa langsung kembali ke apartemen selama masih mempunyai kuncinya. Cukup katakan return dan portal akan terbuka ke apartemen Taishu. Yue Liang nampak terkejut. Ia bertanya, apakah di sana ada area teleportasi yang dipasang? Hansiki menjawab, jika bosku mengatakan ada, berarti ada. Mereka pun mulai mencoba return instan. Namun setelah berkali-kali menyebut kata return, portal belum juga terbuka, membuat Hansiki menjadi kesal. Tetapi setelah beberapa menit, portal teleportasi benar-benar terbuka. Melihat Yue Liang tampak terkejut, Li Feng lalu berkata, ini adalah salah satu manfaat eksklusif bagi penghuni apartemen. Hansiki memasuki portal dan berkata, aku akan duluan dan akan menunggumu di apartemen. Setelah menunjukkan salah satu keunggulan fasilitas apartemennya, Li Feng berkata kepada Yue Liang, izinkan aku untuk membawamu ke apartemen kecilku. Mereka berdua pun akhirnya berjalan menuju ke apartemen Taishu milik Li Feng. Setelah menggunakan area teleportasi untuk datang ke apartemen Taishu, Yue Liang mulai menjelajahi lingkungan sekitar. Dalam benaknya, ia terkesima. Kekayaan energi spiritual di sini setara dengan saat pengumpulan roh aktif. Tapi dengan arah tempat ini, kondisinya jauh lebih baik. Belum lagi ia selesai menikmati suasana, Hansiki tiba-tiba menghampiri Li Feng dengan wajah murung. Kak Li Feng, uangku, uang hasil kerja kerasku. Li Feng mengerutkan kening. Ada apa dengan uangmu? Hansiki hampir menangis. Cuma sekali perjalanan teleportasi saja sudah menghabiskan 1/5 uangku. Aku bangkrut lagi. Mendengar itu, Yue Liang menyela dengan suara tegas. Kau bisa teleportasi ke sini kapan saja. Tidak masalah seberapa jauh kau berada. Ini bisa menyelamatkan nyawamu dalam situasi genting. Dibandingkan fasilitas seperti ini, uang bukanlah apa-apa. Mendengar perkataan Yue Liang, ekspresi Hansiki langsung berubah ceria. Ia tersenyum lebar. Ah, kau benar Kak Mun. Li Feng ikut menimpali. Dan kau juga mendapatkan buah roh jernih setiap hari yang bisa membantumu mengisi ulang energi dan meningkatkan fisikmu. Tempat ini penuh dengan energi spiritual dan kecepatan latihanmu juga akan berlipat ganda di sini. Yue Liang yang masih penasaran bertanya, ini semua sungguhan? Hansiki mengangguk cepat sambil mendekat. Ya kakak, bahkan jika kau punya batu spiritual atau harta karun sekalipun, itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang bisa kau dapatkan di sini. Percayalah padaku, kau adalah kakak besar perempuanku. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Li Feng lalu menyambung obrolan mereka. Kalau kau tidak terlalu sibuk, mungkin kau bisa mencoba salah satu kamar secara gratis. Yue Liang yang memang ingin mencoba langsung menuju ke salah satu kamar dan mulai bermeditasi di dalamnya. Saat ia fokus pada aliran energi dalam benaknya, ia berkata, ini benar-benar sungguhan. Kecepatan kultivasiku 2 kali lipat. Setelah beberapa saat, Yue Liang keluar dari kamar dan bertanya, apa apartemen ini selalu seperti ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Li Feng menjawab santai, ini diwariskan oleh nenek moyangku. Baru-baru ini aku menerimanya. Tempat ini lumayan, kata Yue Liang. Sekarang beritahu aku tentang harga sewanya. Mendengar pertanyaan itu, Li Feng mulai berpikir keras. Bagaimana bisa hasilnya rendah, layak untuk status nona muda ini? Mari pasang harga tinggi. Akhirnya Li Feng berkata, 10.000 yuan per bulan, bayar tahunan. Yue Liang terkejut sejenak, namun dalam hati ia justru berpikir sebaliknya. Apa yang dikatakan pria ini itu terlalu murah. Li Feng melihat Yue Liang tampak berpikir dan mulai panik dalam hati. Sial, apakah aku memasang harga terlalu tinggi? Ayo nona, katakan sesuatu. Mintalah aku untuk turunkan harganya. Aku siap bernegosiasi. Namun sebelum ia sempat bicara, Yue Liang langsung menyela.
Aku setuju. Dalam benaknya, Yue Liang tersenyum puas. Mendapatkan sesuatu seperti ini dengan harga super murah, luar biasa. Motivasi latihanku pasti akan meningkat pesat dengan kecepatan ini. Sementara itu, Li Feng tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Gila, aku ternyata hebat dalam bisnis. Di level ini, tidak lama lagi aku bisa menghidupkan kembali kemuliaan keluargaku. Mereka akhirnya berjabat tangan menandakan kesepakatan telah tercapai. Li Feng memberikan sebuah buku panduan kepada Yue Liang. Sebelum kita lanjut, apakah kita harus menandatangani kontrak apartemennya? Yue Liang menerima buku panduan tersebut sedikit bingung. Dunia ilusi, apa maksudnya ini? Li Feng tersenyum. Aku sendiri tidak yakin ayahku tidak menjelaskan apa-apa ketika mewariskannya padaku. Merasa itu tidak penting, Yue Liang langsung menandatangani kontrak sewa apartemen. Melihat kontrak sudah ditandatangani, Li Feng tersenyum lebar. Nona Mun, selamat datang di apartemen Taisu. Aku akan bantu membawa barang-barangmu ke kamarmu. Namun, Yue Liang berkata, tidak perlu, Han Siki bisa membantuku. Baiklah, jawab Li Feng. Aku akan di kamar 000, panggil saja aku jika kau butuh sesuatu. Berpindah ke kamar 000, Li Feng duduk di depan layar sistem. Ia tersenyum sambil berkata pelan, mari lihat kemampuan apa yang gadis ini bisa berikan padaku. Panel sistem muncul menanyakan, apakah Anda ingin melihat informasi penghuni kamar 102? Li Feng menekan tombol ya. Segera cahaya terang memancar dari panel dan merasuk ke tubuhnya. Di layar sistem tertulis, Sondarat Tong Xuan Gang. Teknik milik penyewa kamar, dalam kasus ini Yue Liang, yang bisa diserap oleh pemilik apartemen. Belum selesai rasakan energi itu, cahaya yang lebih terang lagi masuk kembali ke tubuh Li Feng. Cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi hologram kecil dan langsung aktif. Melihatnya, Li Feng tertawa terbahak-bahak. Melindungi area sensitif terlebih dahulu daripada melindungi kepala, benar-benar aneh. Namun tawa Li Feng segera berhenti ketika panel sistem memberikan informasi tambahan. Dengan energi spiritual Anda saat ini, perlindungan hanya akan mengenai satu bagian acak dari tubuh Anda. Bingung dengan informasi tersebut, Li Feng memutuskan untuk mencobanya langsung. Ia mengambil palu besar dan menghantamkan tepat ke arah bagian vitalnya sendiri. Tapi tidak ada rasa sakit. Bagian itu menjadi kebal terhadap hantaman. Dengan wajah tersenyum, Li Feng berkata percaya diri. Jika aku punya cukup energi spiritual, aku bisa menggunakan skill ini untuk melindungi seluruh tubuhku. Dengan skill menantang surga ini yang menggabungkan serangan dan pertahanan, aku tidak perlu takut lagi dalam perkelahian, terutama terhadap serangan jarak jauh. Tiba-tiba Han Siki datang menghampirinya dengan cemas. Kak Li Feng, kita ada masalah, sesuatu telah terjadi. Melihat kelakuan aneh Li Feng, Han Siki mengejek, Kak Li Feng, apa yang sudah kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Jawab Li Feng cepat. Apa yang terjadi? Kenapa kau berteriak? Han Siki menjelaskan, kakak Yue Liang, dia pergi. Kemana? Tanya Li Feng. Saat aku sedang berbelanja bersamanya, dia melihat seseorang yang tampak seperti penganut aliran sesat. Lalu dia pergi untuk mengajarinya. Li Feng mengerutkan kening. Lalu kenapa kau meninggalkannya dan pulang sendiri? Karena kakak Yue Liang menyuruhku pulang untuk mengambil pedangnya, jawab Han Siki. Mendengar itu, Li Feng langsung menarik lengan Han Siki. Kalau begitu, apa yang kau tunggu? Ayo cepat. Scene berpindah. Setelah berlari cukup jauh dan akhirnya sampai di lokasi Yue Liang, Li Feng terlihat kelelahan. Bagaimana kita tahu lokasinya? Tanyanya sambil mengatur napas. Serahkan padaku, kata Han Siki yakin. Ia lalu mencondongkan tubuh seperti anjing pelacak, mencium udara dan mulai mendeteksi jejak energi Yue Liang. Setelah beberapa saat mengikuti aroma tersebut, mereka akhirnya menemukan lokasi Yue Liang. Di sana, Yue Liang sedang berhadapan dengan seorang pria berjubah hitam. Han Siki langsung mengenali sosok itu. Itu seorang kultivator hantu. Li Feng mengerutkan kening. Kultivator hantu? Apa itu? Itu hantu?
Jawab Han Siki singkat. Tapi dia terlihat seperti manusia, protes Li Feng. Han Siki menjawab, ya, jika dia memiliki kultivasi yang cukup dan latihan yang tepat, hantu juga bisa berubah wujud menjadi manusia. Mendengar itu, Li Feng terkejut. Jadi, bahkan para hantu bisa berkultivasi? Benar, jawab Han Siki. Kenapa? Ada yang salah? Li Feng memasang ekspresi bersemangat. Tidak ada yang salah, tapi aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Li Feng segera melambaikan tangannya mencoba menarik perhatian pria berjubah itu. Hei bro, apa kau mau menyewa kamar? Tidak ada perantara di sini, aku pemiliknya. Aku bisa kasih penawaran terbaik, bahkan aku akan kasih diskon spesial. Yue Liang yang mendengar ucapan Li Feng langsung kesal. Hei, diamlah, desisnya. Dengan gerakan cepat, Yue Liang merentangkan tangannya lalu memanggil pedang miliknya. Seketika, pedang yang sedang dibawa oleh Han Siki melesat ke arahnya seperti tertarik oleh energi tak terlihat dan mendarat mulus di genggamannya. Yue Liang kemudian melanjutkan dengan nada dingin, siapa kau dan siapa yang mengirimmu? Pria berjubah hitam itu diam sejenak, wajahnya tenang. Namun dalam sekejap tubuhnya seperti mengambil ancang-ancang, lalu ia melesat lenyap dari pandangan. Hah, di mana dia? Yue Liang terkejut refleks mundur selangkah. Tiba-tiba pria itu muncul di dekat tempat Li Feng berdiri. Dari mulutnya ia menyemburkan sesuatu yang berwarna ungu ke arah Li Feng. Awas, teriak Han Siki. Dengan sigap Han Siki melompat maju dan menghalangi serangan itu, membuat cairan ungu tersebut mengenai lengannya. Sementara itu Yue Liang segera mengejar dari belakang mencoba menebas pria berjubah itu. Namun sayang, pria itu berhasil kabur dan melompat ke atas gedung tinggi. Di puncak bangunan, pria itu menoleh ke bawah menatap Yue Liang dengan senyum samar. Melihat tatapan itu, Yue Liang semakin kesal. Bajingan, kembali, jangan berani-beraninya kabur, teriaknya marah. Li Feng yang melihat semua itu hanya bisa geleng-geleng. Mereka sangat cepat, gumamnya pelan, namun belum sempat ia berkata apa-apa. Swish! Sesuatu berwarna ungu tiba-tiba melesat ke arahnya. Teriakan Li Feng pecah di udara, wajahnya langsung berubah pucat, tubuhnya gemetar lalu roboh tanpa tenaga. Yue Liang langsung berhenti mengejar dan segera berbalik. Yue Liang yang menghampiri Li Feng berkata, ada elemen hantu di dalam tubuhnya. Fisiknya terlalu lemah, jadi dia merasa kedinginan dan sampai ke tulangnya. Yue Liang sembari memegang kepala Li Feng, dia mencoba memaksa keluar elemen hantu dari tubuh Li Feng. Li Feng berteriak, kepalaku sakit dan rasanya seperti mau meledak. Yue Liang berkata, walaupun elemen dinginnya sudah dihilangkan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang serangan kepada jiwanya. Semua tergantung padanya. Di dalam benak Li Feng yang sedang merasa kesakitan berkata, apa serangan spiritual seperti itu merusak jiwa? Dalam fiksi umumnya menghadapi situasi ini kecuali jika kau menemukan harta surgawi atau obat spiritual. Li Feng seketika pingsan. Scene berpindah keesokan harinya. Di dalam kamar 000, Li Feng sedang merasakan sakit kepala yang luar biasa di kepalanya. Dia berkata, sial, apa yang pernah aku lakukan sehingga hal ini terjadi padaku? Tiba-tiba buku ajaib apartemen Taisu keluar di hadapan Li Feng. Buku itu segera mengeluarkan cahaya yang masuk ke dalam kepala Li Feng. Tubuhnya seperti dibawa ke dimensi lain di tempat dengan banyak cahaya dan juga suara yang bisa menenangkan pikirannya. Tanpa sadar, Li Feng pun tertidur. Setelah dia terbangun dari tidurnya, tubuhnya kini sudah baik-baik saja. Li Feng yang tubuhnya kini sudah baik-baik saja, dia memutuskan untuk segera keluar kamar. Li Feng yang baru membuka pintu kamarnya, dia segera terkejut dengan suara yang sangat keras. Saat mencari sumber suara, dia mendapati Yue Liang dan Han Siki sedang menonton TV dengan ruangan yang dimatikan lampunya juga volume TV yang keras. Li Feng segera menyalakan lampu di ruangan nonton dan bertanya, bisakah seseorang menjelaskan kepadaku apa yang sedang terjadi di sini? Yue Liang mengangkat tangannya dengan tenang. Dia menjawab, itu aku. Yue Liang lalu berkata, seharusnya kau sedang koma sekarang.
Li Feng dengan wajah kesalnya dia bertanya lagi, "Bisakah kau menjelaskan apa yang terjadi di ruangan ini?" Yue Liang menjawab, "Di sini banyak ruangan kosong, jadi aku mendekorasinya lagi." Mendengar itu, Li Feng nampak akan marah, namun amarahnya yang belum sempat dikeluarkan, Yue Liang berkata, "Sebentar. Aku tidak minta ganti rugi, aku akan memberimu $1 juta yang lain sebagai hadiah." Li Feng sembari memasang wajah gengsi, dia menjawab, "Tidak perlu untuk itu. Bagaimana aku bisa membuat kami membayar untuk itu? Betapa tidak pantasnya. Itu kau yang menyelamatkanku kemarin dan aku masih tidak berterima kasih." Yue Liang menjawab, "Nggak apa-apa. Itu kelalaianku, makanya kau terluka. Jadi ambil saja." Han Siki berkata, "Dengan provinsi kakak Li Feng, ambil saja. Jika kau tidak mengambilnya, mungkin Nona Mun akan marah." Li Feng yang tidak bisa menahan gengsinya, dia menjawab, "Baiklah, aku akan ambil. Kalau begitu, aku bisa menggunakannya untuk makanan apartemen ini agar lebih baik." Yue Liang lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kau sudah baik-baik saja?" Li Feng tersenyum menjawab, "Aku tidak tahu. Aku lebih baik saat aku istirahat malam. Jadi mungkin aku punya konstitusi spesial atau yang lainnya." Yue Liang nggak yakin lalu menjelaskan, "Serangan kultivator hantu sebagian besar bersifat yin dingin serta membawa kemampuan dan merusak jiwa. Kau bisa pulih secepat itu, seperti pria itu, kau juga cukup spesial." Mendengar itu, Li Feng tersenyum sinis, di dalam benaknya berkata, "Oh, orang itu semua spesial, maka dia harus ditangkap sebagai penyewa agar aku dapat kemampuannya. Target pelanggan plus 1 mengikuti tren ini, aku akan segera menjadi penguasa absolut." Lalu dengan wajah yang semangat, Li Feng berkata, "Seperti ajaran yang berbahaya, kita tidak akan membiarkannya lolos." Han Siki menyela, dia berkata, "Kakak, aku mengerti, tapi kau terlalu lemah untuk melakukan apapun." Perkataan itu seketika membuat tubuh harapan Li Feng. Apa yang akan terjadi kepada Li Feng? Kita tunggu di part selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.